Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan tazkirah kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan menyambung uraian penjelasan apa yang telah kita pelajari sama pada siri yang lepas, di mana pada siri terakhir kita pelajari maksud doa yang Allah ajarkan pada kita. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan ke atas kami akan bebanan yang berat, sebagaimana bebanan yang Kau telah bebankan kepada orang-orang umat-umat sebelum kami. Umat-umat sebelum kita yang dimasukkan dalam ayat tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh kebanyakan ulama tafsir, yakni kaum Yahudi. Mereka disiksa, ditimpakan siksa oleh Allah dengan pelbagai macam siksaan karena kezaliman yang mereka lakukan. Salah satu daripada siksa yang Allah timpakan, kita boleh lihat dalam Al-Quran banyak, dengan sebab kezaliman mereka, ada di kalangan mereka yang ditukar tubuh badannya, fizikalnya menjadi kera-kera yang hina. Itu siksaan. Ada yang ditukar oleh Allah rupa bentuknya menjadi khinzir. Waliyadzubillah. Ada yang
sambar di petir hingga mati. Kemudian mereka dibangkitkan semula. Itu juga siksa. Tapi ada siksaan ya mas sekalian, yang tidak kalah beratnya yang Allah timpakan pada orang dahulu kerana kezaliman mereka. Siksaan itu yakni berupa pengharaman oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka terhadap perkara-perkara atau benda-benda atau makanan atau minuman yang asalnya halal. Itu siksa. Jadi siksanya berupa taklif. Berupa taklif. Benda yang asalnya halal, bahkan mereka amat menyukai dan mereka amat memerlukan, tiba-tiba Allah haramkan. Itu kan siksaan. Sehingga bila mereka melanggar, berdosa. Sebagai contoh telah kita berikan pada siri yang lepas. Di samping taklif-taklif yang tidak ringan. Mereka mesti solat 50 waktu sehari semalam. Mereka mesti memotong, membuang, mengoyak pakaian yang terkena najis. Tak boleh dibasuh, kena koyak, kena buang, kena gunting. Mereka wajib membayar zakat sebanyak suku daripada hartanya. Masya Allah. 25%. Dan ini tentu taklif-taklif yang berat. Diharamkannya sesuatu yang mereka suka, sesuatu yang asalnya halal. Berat sekali nak patuh. Sebagai contoh, jamaah boleh lihat dalam nota di bawah itu. Saya bacakan. Waqad hurrima 'alal musafirin min qaumi Talut asyurb minan nahri. Coba lihat dalam nota. Waqad hurrima 'alal musafirin min qaumi Talut asyurbu minan nahari. Termasuk taklif yang berat yang Allah bebankan kepada orang sebelum kita, yakni Yahudi, sehingga mereka rasa berat sungguh nak melaksanakan taklif itu, tapi bila tak dibuat, bila mereka langgar, berdosa. Apa contohnya? Waqad hurrima, dan sungguh telah diharamkan, alal musafirin, ke atas orang yang sedang musafir, berjalan, melakukan perjalanan yang jauh, min qaumi Talut, daripada kaum Talut. Ini berlaku pada zaman Nabi Dawud alaihissalam. Yahudi juga. Apa yang haramkan? Asyurbu minan nahri. Meminum air yang jernih, yang tawar, layak diminum, yang meladi sungai. Ada sungai yang memiliki air yang jernih, yang tawar, yang segar diminum, tapi haram. Diharamkan. Walhal saat itu mereka sedang dahaga. Wa kana adzabuhum muajjalan fid dunya. Dan adalah siksa Allah terhadap mereka ini Allah segerakan di dunia lagi. Ingat, ini berpunca
daripada kezaliman mereka, kedegilan mereka. Sehingga Allah timpakan siksaan dengan pelbagai macam siksaan. Sama ada siksaan fizikal, mati hidup semula, tukar jadi monyet, atau siksaan berupa taklif, perintah atau larangan yang sangat-sangat berat untuk mereka patuhi. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Ya, dalam nota dia. Al-Baqarah 249. Background kisah ini, bangsa Yahudi pada zaman Nabi Daud ini, bangsa yang sentiasa diserang oleh musuh, dijajah oleh penjajah. Kaum yang menjajah mereka, sentiasa menyerang mereka itu, yakni kaum yang dipimpin oleh Jalut. Dan mereka merasa tidak berupaya melawan Jalut dan tenteranya. Kemudian mereka memohon, merayu kepada Nabi Dawud alaihissalam agar Nabi Dawud lantik panglima perang bagi mereka. Mereka yakin jika mereka punya pimpinan, punya pemimpin, punya panglima perang, mereka sangguplah berperang melawan Jalut dan tenteranya. Sayangnya mereka tak ada pemimpin. Lalu mohon kepada Daud agar dilantik seorang pemimpin. Dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, Allah pilihkan pemimpin bagi mereka waktu itu bernama Talut. Talut. Talutlah orang yang paling layak menjadi panglima perang buat mereka. Ini Allah yang pilih. Malang sekali, sayang sekali, Yahudi pada zaman itu tidak mau menerima Talut sebagai ketua mereka, panglima perang mereka. Alasan mereka sederhana. Talut orang miskin. Pelik tak pelik? Mereka tolak pilihan Allah, alasannya Talut tak layak karena mereka miskin. Talut miskin. Allahu Akbar. Sama dengan orang kafir Quraisy menolak Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya, Muhammad itu miskin. Muhammad itu buta huruf. Muhammad itu yatim piatu. Allahu Akbar. Sebab bagi mereka yang layak memimpin mereka, mesti kaya. Wah, ini panglima perang. Kalau panglima perangnya orang kaya raya, mana mau jadi panglima perang? Panglima perang pada masa dulu mesti paling depan. Mara paling depan, undur paling belakang. Jadi kalau dia kaya, mana mau? Kemudian Allah beritahu kepada mereka apa alasan Allah memilih Talut. Ada dua. Talut layak dilantik oleh Allah menjadi panglima perang mereka melawan Jalut. Alasannya ada dua, kata Allah. Pertama, bastoh minal jismi. Talut mempunyai kegagahan, keperkasaan dari segi tubuh badan. Orangnya tinggi, gagah, perkasa, kuat. Ya, seorang panglima perang masih badannya kuat. Dia punya masa, dia punya otot, benjol sana, benjol sini. Kuatlah. Yang kedua, punya kelapangan, kemudian daripada segi ilmu. Dia amat menguasai ilmu siasah perang. Dan tak kalah pentingnya tambahannya, Talut adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka.
Oleh sebab Tolutlah yang berjaya menemukan semula peti. Yang di dalam peti itu ada Taurat, ada peninggalan Nabi Musa, yang selama ini hilang entah kemana. Rupa-rupanya malaikat yang membawanya, yang menyimpannya. Tolutlah orang yang menemukannya. Karena dia berjaya mendapatkan semula peti warisan Nabi Musa, ini sebagai bukti Tolut adalah orang yang sangat dekat dan cintai oleh Allah. Orangnya gagah perkasa, menguasai siasat perang. So paling layak. Tapi Yahudi tak mau menerima kepemimpinan Tolut, alasannya sangat-sangat remeh. Tolut miskin. Tak layak pimpin kami orang-orang kaya. Itulah cara berpikir Yahudi. Mesti kaya. Jadi pemimpin mesti kaya. Baik. Diringkaskan cerita, ya, Tolut karena dah dilantik layak, pergilah perang. Falamma fasala Talutu bil junud. Baqarah 249, lihat nota. Maka tatkala Talut berserta tentera-tenteranya telah meninggalkan, bertolak, meninggalkan kampung halaman, menuju ke medan perang, Tolut ingatkan kepada tentera-tentera mereka yang daripada Yahudi, nak menghadapi Jalut dan tenteranya. Kata Tolut, qal innallaha mubtalikum binaharin. Wahai tenteraku sekalian, sesungguhnya Allah akan menguji kamu. Dalam perjalanan kita yang jauh, yang lama, yang memenatkan ini, nanti Allah akan uji kamu. Binaharin dengan sebatang anak sungai. Dan di sungai itu mengalirlah air tawar lagi segar serta jernih. Yang tentu saat itu kamu semua sudah berada di kemuncak dahaga. Kering tekak. Tiba-tiba jumpa air yang jernih, segar, lagi tawar. Tapi Tolut kata, ingat, ini ujian Allah. Faman syariba minhu. Siapa saja yang meminum dari air sungai yang tawar lagi segar itu, falaisa minni. Dia bukan golongan aku, balik ajalah. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak meminumnya, itu pengikutku yang setia. Dalam peperangan perjuangan ini, kita perlukan pengikut tentera yang setia, yang disiplin. Itu cara Allah menguji mereka. Illa manik tarofa ghurfatan biyadi. Kecuali sesiapa yang mencedok, tarofa itu mencedok, ghurfatan dengan satu cedokan, itu pun tak boleh pakai gayung, tak boleh pakai baldi, tapi hanya biyadihi, dengan tangannya. Cedok dengan tapak tangan. Minum, ya. Sudah hilangkah dahaga dengan minum setapak? Belum. Memang belum hilang dahaga. Tapi itu yang dibenarkan oleh Allah. Siapa yang minum lebih dari itu, dosa. Dan tak payah ikut perang. Ingat ya mas sekalian, diuji dengan air yang jernih, segar, sedangkan mereka sedang berada di tahap yang paling maksimum tingkat dahaganya. Bukankah ujian yang berat itu? Dihidanglah minuman yang paling sedap, paling mahal sekalipun. Jika kita tidak dahaga, tak ada masalah. Jangan minum minuman ini haram. Senang kita meninggalkannya jika saat itu kita tidak dahaga. Karena kita tidak memerlukannya.
Mereka sedang dahaga, perlukan air, air pula depan mata, air pula layak diminum, jernih, tawar, tapi Allah kata haram. Inilah namanya taklif yang tak mampu mereka lakukan. Lalu Allah suruh kita berdoa, ya Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu ala ladina, dan juga selepasnya nanti. Apa yang berlaku? Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Lalu mereka minum daripada air yang Allah haramkan tadi, kecuali sikit yang tak. Sehingga jumlah tentera yang dibawa oleh Talut bagi menghadapi Jalut makin kurang leh. Sebab yang Talut benarkan ikut berperang hanya yang patuh. Yang tak minum tu lah. Kalau minum pun hanya secedok dengan tapak tangan tu lah. Kebanyakan mereka minum puas-puas. Suruh baliklah. Tak payahlah. Allahu Akbar wa lillahilhamd. Ini contoh bebanan yang Allah timpakan pada mereka yang mereka tidak mampu. Malah tokoh ta'ala Nabi. Apa? Kita mohon pada Allah, janganlah ya Allah bebankan kata kami seperti mana bebanan yang Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Bermakna di dalam doa seperti ini bermaksud, baca bawahnya, paragraf yang selepasnya, bawah sedikit, saya teruskan ke bawah saja. Wal mu'minun innama talabu hadat takhfif, dan orang-orang yang beriman hanya saja mereka memohon takhfif, keringanan. Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tahmil alaina kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana tahmil ala isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau beri bebanan pada kami sebagaimana bebanan yang Engkau telah berikan, bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Kenapa orang mukmin oleh Allah suruh berdoa seperti itu? Ya, karena orang mukmin maknanya mohon keringanan kepada Allah. Talabut takhfif, ada takhfif. Li'anna tasydid, karena bebanan yang berat, yang bersangatan beratnya, contoh, jangan minum air ini, haram, sedangkan kita dahaga. Oh, itu namanya tasydid. Kamu wajib solat 50 kali sehari semalam. Itu tasydid. Kamu mesti bayar zakat 25%. Tasydid. Bila baju kamu kena najis, kamu gunting, kamu buang yang kena najis itu. Jadi baju jadi koyak lah. Tasydid. Ingat, ini hari Jumaat, mesti pergi masjid bagi laki, kalau tidak jadi monyet. Itu tasydid. Jadi orang Muslim diajar oleh Allah mohon takhfif, bukan tasydid. Takhfif, keringanan. Dan Allah kabulkan. Masya Allah. Kita tidak lagi disuruh oleh Allah, tidak lagi diwajibkan untuk salat 50 waktu sehari semalam, tapi hanya 5 kali. Itu pun ada yang tak solat. Kita disuruh oleh Allah bayar zakat 25% saja. Zakat mal. Itu pun ada yang ingkar. Allahu Akbar. Kerana tasydid, li'anna tasydid madinnatul taksir. Karena bila perintah itu terlalu berat, terlalu ketat,
terlalu membebankan, ia madnatu taksir. Ia membuka ruang, membuka peluang, membuka kemungkinan adanya kecuaian. Coba kalau hukum terlalu ketat macam itu. Pas itu maknanya peluang ada ke apa membuka peluang untuk kita cuai. Karena kita tak larat nak mematuhinya. Ingat, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan. Sedangkan kita amat memerlukannya, kita menyukainya. Ya pasti ada orang curi-curi. Susah bagi kita untuk patuh 100%. Bila perintah itu terlalu syadid. Itu Allah suruh kita mohon padanya agar perintah dan taklif Allah itu buat kita yang takhfif. Allahu Akbar. Ini benar-benar nikmat yang luar biasa lah. Sebab kalau terlalu keras, syadid, ya peluang untuk kita melanggar, peluang untuk kita cuai, peluang untuk kita tak untuk patuh, peluang untuk kita tak patuh itu sangat besar. Wa taksir, sedangkan bila kita cuai dalam melaksanakan taklif, yang disuruh kita tak buat, yang ditinggal kita tak, yang dilarang kita tak tinggal, mujibun lil uqubah. Taksir itu akan menyebabkan kita layak disiksa. Perbuatan taksir sama ada meninggalkan suruhan atau melanggar larangan, itu akan menyebabkan adanya uqubah, siksaan. Wala taqata lahum bi'idzaabillahi ta'ala, dan tentulah kita ke mereka ke tak ada kekuatan, tak ada kemampuan untuk melawan azab Allah. Dahlah kita terdedah kepada pelanggaran, dan setiap pelanggaran pula mengakibatkan azab, dan kita pula pasti tak larat menghadapi azab. Itu bila peraturan Allah tak terlalu tasydid. Maka dalam ini Allah suruh kita memohon agar taklif Allah itu ada takhfif, ringan. Fala jarama talabus suhula fit takalif. Ya. Maka ya sudah semestinya orang-orang mukmin diajar oleh Allah untuk mohon suhulah, yang mudah-mudah sajalah. Suhulah itu mudah. Fit takalif, dalam perintah dan larangan. Suruhan Allah semuanya kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Larangan Allah semuanya kita diberi kemampuan untuk meninggalkannya. Itu taklif untuk kita. Bahwa jika ada orang hari ini tak buat suruhan Allah, bukan karena tidak punya kemampuan melakukannya. Bukan. Saya ulangi. Taklif yang Allah berikan pada umat akhir zaman ini, takhfif, taklif yang meringankan, bukan memberatkan. Maknanya setiap kita mampu melakukannya. Bahwa jika ada umat manusia, umat Islam yang tak buat apa yang Allah suruh, bukan karena suruhan Allah itu berat. Bukan. Tapi karena dia tidak mau buat. Bukan tak mampu, tak mau. Semua larangan yang Allah larangkan pada kita, memberi manfaat pada kita, dan kita mampu meninggalkannya. Bahwa ada manusia yang tak mampu meninggalkan larangan Allah, melanggar larangan Allah, itu bukan karena dia tak mampu meninggalkannya, tak mau meninggalkannya. Jadi masalahnya tak mau, bukan tak mampu. Dan itulah kita bicarakan dalam siri yang lepas. Orang yang mampu buat suruhan, tapi tak mau melakukannya, azabnya berat. Orang yang mampu meninggalkan larangan, tapi tak mau meninggalkannya, azabnya berat. Ya, azabnya berat. Apatah lagi taklif yang Allah berikan pada kita melalui Nabi Muhammad SAW, sama ada berupa suruhan atau larangan,
kita oleh Allah diberi kemampuan untuk mematuhinya. Bahkan kemampuan yang Allah berikan pada kita untuk melakukan suruhan itu lebih besar daripada surah. Contoh, masa yang Allah berikan pada kita sehari semalam 24 jam. Tengok. Masa yang Allah berikan pada kita 24 jam sehari semalam. Solat wajib yang Allah fardukan pada kita hanya 5 kali. Hanya 5 kali. Katakanlah 5 kali itu umpamanya, setiap solat katakanlah perlu 5 minit, baru perlu 25 minit. Okeylah, perlu setengah jam. Kita hanya wajib melaksanakan solat 5 kali kata selama setengah jam. Sedangkan masa yang Allah berikan pada kita 24 jam. Masih ada 23,5 jam. Jadi kalau ada orang sekarang katalah, you kenapa tak solat? Saya tak ada masa solat. Bukan tak ada masa, tak mau. Ya. Puasa yang Allah wajibkan pada kita 1 bulan dalam 1 tahun. 11 bulan tak wajib berpuasa. Maknanya, kita diberi kemampuan untuk melakukan puasa hanya 1 bulan. Lebih daripada mampu. Jika ada orang tidak mau puasa, dia kata, kenapa tak puasa? Saya tak larat. Bukan tak larat. Bukan tak mampu. Tak mau. Iya. Tak ada masa lah. Tak ada masa. Tak ada masa. Haji Allah wajibkan sekali seumur hidup. Bila orang itu umurnya katalah 100 tahun, sekali yang wajib. Berapa biaya haji? Oh, zaman dahulu murah. Dulu mungkin RM1,000 dah boleh haji. Lalu jadi RM5,000. Lalu itu jadi RM10,000. Jadi RM20,000. Okeylah. Katalah, okeylah. Biaya haji. Sekarang purata ya, RM12,000 ya. RM15,000 katakanlah. Yang biasa tu yang murah. Okeylah, ingin selesa RM30,000. Ya lebih selesa RM30,000. Pertanyaannya, betulkah orang itu sepanjang hayat, selama hayatnya 80 tahun, Allah hanya bagi wang ringgit selama 80 tahun? Betulkah wang ringgit yang Allah berikan padanya hanya 15,000? Kalau betul lah selama 80 tahun wang ringgitnya hanya 18,000, lalu Allah wajibkan orang itu pergi haji dengan kos 15,000, ya memanglah tak larat lah. Orang tu Allah bagi berjuta-juta ringgit. Ratusan ribu ringgit. Ada yang jutaan, ada yang bilion. Pergi haji paling lama, okey, boleh ambil yang paling singkat. 15 hari ke, 20 hari ke, boleh. 2 minggu masanya. Lalu ditanya, kenapa awak tak pergi haji? Kan Allah wajibkan hanya sekali saja. Tak adalah, sekali saya tak ada rezeki lah, tak mampu lagi lah. Masa tak ada. 80 tahun masa yang Allah beri. Takkan memperuntukkan 15 hari pun kata tak ada masa. Hanya perlu 30,000. Macam mana boleh kata tak mampu? Jadi hakikatnya bila orang sekarang ada tak mau buat yang disuruh, tak mau tinggal yang ditegah, bukan tak mampu. Alasannya bukan. Itu tipu tu. Cakap tak mampu tu tipu. Tak ada masa itu tipu tu. Yang sebenarnya ia tak mau. Bila tak mau inilah nanti pertanggungjawabannya sangat-sangat berat. Sangat berat. Dan tak mau tu letaknya di otak bagian depan. Namanya nasyah. Itu yang diketuk-ketuk kepalanya pecah boleh semua. Lainlah kalau memang betul tak mampu. Kalau tak mampu tak apa. Allah suruh salat berdiri. Ya Allah, hamba-Mu tak mau berdiri, tak apalah duduk. Itu tak apalah. Awak mampu berdiri? Mampu. Kenapa duduk? Saya lebih selesa duduklah. Mana boleh? Solat wajib bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri.
Walaupun hanya semasa takbiratul ihram. Ini tidak. Menjelajah ke seluruh dunia. Mampu. Habis ratusan ribu. Pergi haji yang hanya 20.000, dia kata, belum ada rezeki. Bercuti 1 bulan, melanglang buana, ada masa. Belum lagi dalam negeri, boleh jadi borak berada. Pergi haji, boleh 2 minggu, dia kata tak ada masa. Pelik tak pelik? Inilah beratnya nanti hukuman orang-orang seperti ini. Jadi mungkin bagi orang mukmin yang imannya kuat, dia malah bertanya pada Allah, ya Allah, kau bagi masa kepada kami sehari semalam 24 jam. Lama tu, panjang tu ya Allah. Kenapa engkau wajibkan ke atas kami solat hanya 5 kali yang hanya perlu setengah jam? Sikit sangat. Masa kami masih banyak, 23,5 jam. Kenapa hanya jam? Allah, tak apalah. Aku bagi keringanan. Aku suruh kamu solat hanya 5 kali, perlukan setengah jam itu. Sedangkan masa aku beri kepada kamu 24, itu karena aku nak bagi kamu meringan. Takkan ringan sangat macam tu, ya Allah, tak apalah. Itu yang wajib. Tapi kalau kamu nak buat sukarela, silalah. Kalau kamu nak buat sukarela, namanya sunat, terpulanglah. Tapi aku tak wajibkan. Kalau kamu buat yang sunat, ya terpulang. Akhirnya orang yang imannya lebih kuat, ya Allah, saya rasa memang fardu tak cukup. Saya nak solat, sila. Tapi sunat. Buat solat itu, sunat itu. Ya Allah, masa yang kau berikan ni 1 tahun ni 12 bulan. Kenapa yang kau wajibkan kami puasa? Itu pun hanya di siang hari nahan makan dan minum hanya 1 bulan. Sebulan tu kejap sangatlah ya Allah, sedangkan 11 bulan kita boleh. Tak apalah, Allah kata, aku wajibkan 1 bulan tu untuk supaya kamu ringan. Tidak tasydid tapi takhfif. Tapi tak apa, kalau kamu nak puasa juga lebih 1 bulan, bulan Syawal nanti puasa, ada puasa sehari, sila. Tapi aku tak wajibkan. Allah kata, itu hanya sunat. Itu keuntungan tambahan lah. Kalau kamu buatlah. Tapi yang aku wajibkan hanya 1 bulan. Ya Allah, macam manalah engkau fardukan haji pada hamba ini hanya sekali seumur hidup. Haji, ya Allah, yang paling mewah untuk sekarang pun pada Islam mungkin 100,000. Termasuk sangat mewah dah. Hambamu hanya perlukan kos 100,000 ringgit. Ada yang hanya mungkin 20,000. Masa hanya 2 minggu. Engkau bagi harta padaku, ya Allah, berbilion. Takkan hanya sekali yang kau wajibkan. 100,000 berbanding harta yang kau berikan pada, ya Allah, sikit sangat. Kenapa kau wajibkan hanya sekali? Mungkin Allah jawab, wahai hambaku, tak apalah. Aku wajibkan kamu haji sekali ini untuk takhfif. Bagi kamu ringan. Aku kabulkan doa kamu. Rabbana wala tahmil alana isram kama hamaltan qablina. Aku kabul, dan itulah kasih sayangku pada kamu. Tapi sikit sangatlah ya Allah, sekali seumur hidup itu sikitlah, dan hanya perlukan 100,000 bagi orang seperti hambamu ini. Dan harta kemampuan yang kau berikan pada hambamu ini, ya Allah, tiap tahun haji pun hambamu ini mampu dan tak akan habis. Allah kata, tak apalah, buat sekali itu je yang wajib. Tapi kalau kamu nak buat 2-3 kali, terpulanglah. Terpulang, aku tak wajibkan. Tapi kamu boleh buat. Namanya sunat. Tak buat pun tak apa. Kalau buat, aku bagi upah lah. Masya Allah. Bermakna taklif yang Allah berikan pada kita di jamaah sekalian, semuanya masih di bawah kemampuan kita. Bukan di atas. Tapi orang sekarang ni pelik. Tanpa memahami hakikat ini pelik. Karena diuji oleh Allah. Ya Allah, ujian berat sangat. Ya Allah, hambamu tak lara, tak mampu nak menanggungnya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan kita dah berdoa yang diajar oleh Allah. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltan ala qablina. Ya Allah, janganlah engkau beri beban pada kami beban sebagaimana yang engkau telah berikan pada dahulu. Dan Allah kabulkan bahwa Allah tidak akan memberikan kita taklif melebihi kemampuan kita. Tak mungkin.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita hafal kita. Tiba-tiba bila diuji oleh Allah, merasa, ya Allah, kenapa berat sangatlah ujian ini. Hamba-Mu tak larat, ya Tuhan. Betulkah dia tak larat? Betul dia tak larat. Dibagi ujian sikit, dikata sangat berat, ya Allah, hamba-Mu tak larat. Dibagi nikmat banyak, ya Allah, kenapa sikit sangat? Tengok. Apakah kita tak fikir? Cara berfikir kita seperti itu terhadap nikmat Allah, terhadap ujian Allah. Bagi sikit, bagi apa rezeki sikit, dia kata sikit. Bagi banyak, masih tak syukur. Bagi banyak, lebih kemampuan untuk kita berzakat, untuk kita infak, untuk kita haji, tak juga buat. Bagi ujian, taklah berat sangat, merasa sangat berat. Kami tak larat, ya Allah, kami tak larat. Coba di mana kefahaman? Kalau kita berfikir begitulah, di mana kefahaman kita tentang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat itu untuk kita. Ayat itu untuk umat akhir zaman. La yukallifullahu nafsan wa. Dan kita yakin ayat itu. Allah sendiri berfirman, Allah tidak akan memberi bebanan kepada manusia, kitalah khasnya, illa wus'ah, kecuali ikut kemampuannya. Dan Allah betul, benar ucapannya. Dan kita yakin, tiba-tiba kita merasa, ya Allah, beban itu terlalu berat, ya Allah, tak aci ni, engkau bagi lebih ni. Masya Allah. Apa kefahaman kita terhadap ayat itu coba? Sedangkan hakikatnya, taklif Allah kepada kita, sama dengan perintah Allah tadi, masih di bawah kemampuan kita. Ibaratnya lah, analogi dia, Allah bagi kita kemampuan mengangkat bebanan 50 kg, setiap kita 50 kg, mampu angkat. Tapi Allah hanya wajibkan kita mengangkat bebanan 10 kg. Ya, hakikatnya 10 kg. Tapi ada yang disuruh mengangkat 10 kg, disuruh mengangkat 20 kg. Ya Allah, kami tak larat. Ya Allah, kenapa berat sangat? Itu adalah betul-betul satu, apa ya, kalau boleh kita kaitkan dengan akidah, pemahaman seperti itu jauh sekarang kita boleh mencederakan kemurnian akidah kita pada Allah. Ya. Keyakinan kita bahwa Allah Maha Adil, keyakinan kita bahwa Allah Maha Pengasih, keyakinan kita bahwa Allah Maha Bijaksana, ya, menjadi tidak ada maknanya lah. Kalau kita fikir Allah memberikan kita bebanan melebihi kemampuan kita. Walhal, sebagai orang mukmin kita wajib yakin saking-yakinnya. Tidak boleh meragui walaupun sedikit. Analoginya, Allah bagi setiap kita kemampuan, katakanlah, mengangkat bebanan 50 kg. Mampu. Jadi kalau Allah suruh angkat itu 50 kg, mampu. Karena itu batas maksimum. Angkat itu beban 40 kg, mampu. Karena itu masih di bawah kemampuan kita. Ini Allah bukan suruh angkat 50. Walaupun Allah bagi kita kemampuan mengangkat 50. Allah tak pun menyuruh kita mengangkat 45 kg. Tu angkat barang tu 15 kg. Kalaulah kita tak mau mengangkat dengan alasan berat, ya Allah, itu bukan itu berat. Kita tak nak. Nah, tak nak inilah, minta maaf, sekali lagi minta maaf ya mas sekalian ya. Dulu iblis yang pernah menjadi penghuni surga, lalu dihalau oleh Allah keluar daripada surga dan tidak mungkin balik semula ke surga. Inilah puncanya. Suruh sujud kepada Adam, dia mampu sujud. Mampu. Boleh sujud. Boleh. Tapi dia tak mau sujud. Ini dia. Mampu, boleh buat, tapi tak nak buat. Alasannya, iblis ini yang mereka-reka lah. Aku lebih baik. Itu alasan yang untuk menjustify
justify perbuatannya. Jadi iblis kata, aku lebih pada dia. Itu alasan yang direka-reka oleh iblis untuk ya sebagai justifikasi, untuk justify perbuatan salahnya agar ia tak merasa bersalah. Tapi hakikatnya dia tak nak. Nah, nak cari alasan tak nak supaya hatinya lega, cari ya, aku lebih baik aku. Tapi puncaknya tak nak. Apa yang berlaku pada iblis? Dihalau keluar, bukan turun. Yang disuruh turun itu Adam. Adam tak suruh dikeluar. Jamat cermati bahasa Al-Quran. Adam Allah tak suruh keluar dari surga. Adam disuruh turun. Yang disuruh keluar dari surga, iblis. Beza itu kalimat itu. Kalau kita pahami tafsir. Dan bukan hanya disuruh keluar, tak dibenarkan masuk surga. Apa puncak kesungguhan? Tak nak. Bahaya tak bahaya? Iblis kata tak nak apa alasannya? Aku lebih baik. Itu alasan dia. Sekarang kenapa tak nak? Berat. Mana? Saya tak larat. Saya tak mampu. Tengok. Ini bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Sedangkan bila Allah suruh kita melakukan buat perbuatan, atau larang kita, atau tetapkan kodok-kodarnya, atau tiba kita musibah, Allah Maha mengetahui. Allah tidak mungkin menyalahi firman-Nya sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bermakna apa sih Allah tipuan pada kita sama perintah ke, larangan ke, musibah ke, itu masih di bawah kemampuan kita menghadapinya. Tiba-tiba kita, saya tak larat, saya tak mampu, ini berat ya Tuhan. Lah, inilah yang sering kali dia masih meracuni pemikiran kita terhadap keadilan Allah. Mungkin tanpa kita sedari, ya saya lara berat sangat, tahu tak, saya tak lara betul. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu Allah suruh kita berdoa, la tahmil alaina isran kama hamal tawal alladziina qablina, dan Allah kabulkan. Kenapa kita masih berpikir begitu kepada Allah? Tolong jauhkan cara begitu daripada hati kita. Jangan berpikir, ya Allah, kami tak berat sangat, ya Allah, kenapa tak larat? Kamu tak... Sebab kalau betul-betul tak larat, ya mas kalian, katalah Allah suruh kita buat 10, tapi Allah hanya beri kita kemampuan 6, kita hanya wajib buat yang 6 itu saja. Yang lain tak salah. Iya. Ya Allah, aku hamba-Mu ini sedang sakit, ya Allah. Kami tak larat kalau engkau wajibkan puasa Ramadan ini. Allah kata, ya aku tahu. Aku tahu memang engkau tak larat puasa tahun ini. Karena aku bagi kamu sakit. Kita tak payah minta pada Allah. Allah sendiri yang kata, tak apalah, tak payahlah puasa. Allah sendiri yang kata, Allah sendiri yang suruh, awak tak payah puasa ya, kamu sakit. Tak payah, ya Allah, hamba ini sakit, janganlah engkau paksa kami puasa. Tak payah. Allah sendiri yang suruh kita berbuka. Tapi nanti bila sihat, bayo ya. Tengok. Tapi masalahnya, ya Allah, penyakit hamba-Mu ini, yang engkau takdirkan ini, penyakit yang kronik, penyakit yang tak ada obatnya. Jadi kalau hamba-Mu ini tak mampu puasa bulan ini karena sakit, nanti bulan Syawal, bulan pun tak boleh puasa juga karena sakit. Karena sakit hamba-Mu ini, nama penyakitnya yang ini pelik. Nama penyakit, nama virus ini, yang ini TBP, nama dia. Hamba-Mu ini terserang virus TBP. Tak boleh puasa. Itu nama virus tu. Nama virusnya TBP. Tak boleh puasa. Jadi bila-bila masa tak boleh puasa, mungkin faktor usia, mungkin faktor ini. Ya, nama gas punya trik nama penyakit itu. Gas punya trik. Allah sendiri yang suruh kita, kalau begitu kamu tak payah puasa ya. Dan tak payah kamu ganti pada hari yang lain. Pada hari pun kamu tak boleh puasa. Tapi bagi ya itu ya, fidyah pada orang miskin ya. Tengok. Kamu ada beras? Ada ya Allah. Bagi dia. Masya Allah. So apa alasan kita tak buat apa yang Allah suruh? Apa alasan bagi kita untuk tidak tinggal apa yang tegah? Apa saja. Ada seorang sahabat
Makan. Di sini Nabi SAW makan dengan tangan kiri. Selama tangan kiri. Nabi kata, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan lah. Bro, kata Nabi. Tangan kanan lah. Kawan tu jawab, la astatik. Mas tata'tu. Ya Rasul, kami tak boleh lah. Aku tak boleh makan tangan kanan. Istata'ta. Engkau boleh. Makanlah dengan tangan kanan. Hamba Allah tetap tak mau Nabi suruh. Wah, Nabi tahu dia boleh makan dengan tangan kanan. Tangan kanan yang sehat. Nabi suruh tak nak. Apa Nabi kata? Tidak ada mayam nauhu. Tidak ada yang menghalanginya dari makan dengan tangan kanan. Ilal kibar. Melainkan kesombongannya. Yang membuat dia tak buat apa yang aku suruh makan dengan tangan karena dia tak nak. Tak nak itulah kuncinya, sombong. Lalu orang itu langsung tak boleh angkat tangannya ke mulutnya. On the spot tu jam sekalian. Kontan, tunai. Allah balas. Itu bahaya orang kata tak nak. Dia yang kata tak nak. Tapi alasnya kami dah ini tak tahu apa alasannya. Tapi hakikatnya tak nak. Bukan tak mampu. Itu baru makan. Muslim, mukmin, laki ke perempuan, bila berada di hadapan orang lain ajnabi, wajib menutup aurat. Wajib berpakaian secara syar'i. Tak kira mukmin, muslim, mukminah, laki atau perempuan, wajib. Allah kata, dan Allah beri kita kemampuan menutup aurat. Laki diberi kemampuan, baju bertimbun-timbun, kan? Tak ada masalah, mana mampu. Nah, jika ada orang mukmin atau muslim mukminah berpenampilan di depan orang awam tidak menutup aurat, coba apa alasannya? Tak mampu? Mustahil tak mampu. Atau alergik bila menutup aurat, gatal-gatal seluruh tubuh, kemudian pingsan? Tak juga. Atau coba kita fikir secara jernih. Apa alasan ada mukmin atau mukminah, laki atau perempuan tidak menutup aurat depan orang? Kalau kita berpikiran jenis, alasannya pasti satu. Tak nak. Bahaya tak bahaya macam ini? Bukan pasal berat. Tak nak. Dan saya ulangi sekali, tak nak itulah alasan kenapa iblis dahulu tak mau sujud. Tak nak. Kemudian iblis coba mencari alasan, hujah yang mewajarkan tak naknya itu. Iblis memang tak nak, tapi apa alasan aku tak nak ya? Supaya lebih wajar, lebih logik lah. Dia yang cari alasan untuk mewajarkan tak naknya. Ya, aku lebih baik daripada sebab itu aku tak nak. Nah, itu alasan dia, bukankah alasan Allah? Biasanya bila orang dah buat salah, sama ada tinggal suruhan atau langgar larangan, untuk mengurangi rasa bersalah, dia akan cari alasan. Cari justifikasi. Inilah masalah. Dan itu sebenarnya minta maaf, warisan cara berpikir iblis ketika masih di surga. Yang sebenarnya puncanya tak nak. Bahaya ya. Sangat bahaya. Apalagi bila sampai menuduh, wah ini sudah berat ya Allah, ini melebihi daripada kemampuan kami. Ini sudah menghalang kebebasan kami ya Allah. Takkan dalam masalah pakaian pun kau campur tangan. Katanya engkau ini zat yang maha mulia, takkan dalam masalah yang remeh itu pun kau nak atur. Takkan nak makan pun kau campur tangan bab makan, mau tangan kiri, mau tangan kanan. Tangan ini pun engkau pula yang menganugerahkan. Takkan macam nak makan pun ada peraturan begitu. Takkan makan dengan tangan kiri engkau marah. Katanya engkau ni maha pengampun. Wah, kalau dah sampai berfikir begitulah, terlintahlah itu. Wah, ini berat. Sangat berat, mas sekalian. Karena kita langsung berhadapan dengan Allah. Ingat ya, ketidakpuasan hati kita itu sebenarnya bukan kepada orang, bukan kepada Rasulullah saja, tapi langsung pada Allah. Bayangkan. Seorang pembantu, seorang staf pekerja
menzahirkan rasa tak puas hatinya, ketidakpuasan hati kepada bos yang menggajinya, yang memberikan dia tugasan dan menggajinya. Walha tugasan bukan puas itu sama dengan kemahiran dia. Masa bekerjanya sudah ditetapkan, tidak membebankan. Tapi nama pekerja tadi nak senang, nak suka hati. Sebelumnya bebas-bebas, mau datang lambat ke, balik cepat ke, mau rehat ke, mau tidur ke, mau main handphone ke di tempat kerja. Dia maunya bebas, jangan ditegur. Jadi bos tegur, buat peraturan masa kerja, ya seriuslah, berhenti jam sekian. Tak puas hati. Bos, saya betul-betul tak puas hati dengan peraturan tempat kerja ini. Coba, kalaulah ada pekerja yang berani menzahirkan ketidakpuasan hati kepada bosnya, wah semua peraturan itu sudah sangat-sangat adil, saya yakinlah bos itu tidak tunggu lama dan tidak berpikir panjang. Tak apalah, kalau awak tak puas hati, mulai besok tak payah pergi ofis ya. Dibuang jamaah sekalian. Iya. Buat apa nak simpan pekerja macam tu? Sedangkan pekerjaan yang dibuatkan itu yang memang dia boleh buat. Maka dia tak terbuat, mana bukan tak boleh buat, tak nak buat. Masa bekerja tak boleh main handphone, umpamanya. Dan dia boleh tinggalkan itu. Bila tak tinggalkan, mana tak nak tinggalkan. Dia halau dia. Mulai besok awak tak payah datang kerja ya. Baik-baiklah cari. Tak apalah pekerja tadi mungkin tak apa. Bos tak berikan saya ini tak apa. Saya boleh cari syarikat lain. Mungkin. Sila. Tapi coba. Kalau kita dihalau oleh Allah. Ada dalam satu athar ya Mas Yan. Ya ini banyak athar lah. Kita tidak boleh menibaskannya kepada sabda Nabi. Ya, tidak boleh kepada Nabi karena dia mukuf. Tidak sampai pada Nabi. Ya kita katakan athar. Jangan kata Nabi bersabda. Karena diragui Nabi yang bersabda. Tapi maknanya betul. Dikata Allah pernah berkata, ini hadis qudsi, tapi jangan difahamkan kepada Nabi ya, sebab Nabi tak diragui bersabda begitu. Malam yashkur bina'mai. Siapa saja yang tidak mau bersyukur dengan nikmatku. Walam yasbir bibalai. Dan dia tidak mau bersabar. Bukan tidak mampu ya, tak mau. Bukan tak mampu bersyukur, tak nak bersyukur. Bukan tak mau bersabar, bukan tak nak, bukan tak mampu, tapi tak nak bersabar. Siapa yang tak nak, tak mau bersabar dengan ujianku. Dia mampu tapi tak nak. Walam yardha biqada'i. Dan siapa yang tidak mau ridha dengan qada dan qadarku. Dia mampu ridha tapi tak mau ridha. Fal yakhruj min tahtis samai. Hendaklah dia keluar daripada bawah langitku. Diusir oleh Allah. Wal yaltamis rabban siwaya. Dan hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Pertanyaannya, kalau pekerja tadi dikeluar, dihalau, dipecat, dibuang kerja oleh syarikat di mana ia bekerja, tak apalah, di luar sana masih banyak syarikat. Kalau tak mau syarikat besar, ya jadilah pelayan di restoran, boleh. Itu tukang pinggan, sekurang masih adalah tempat cari makan. Tapi bila Allah halau orang ini, orang yang tak mau bersyukur dengan Allah, bahwa dia mampu, hanya tak nak. Orang yang tidak mau bersabar dengan ujiannya, bahwa dia mampu, dia tak nak, merasa ujian sangat berat, ya Allah kenapa berat sangat, kalau ringan bolehlah, protes pada Tuhan. Dan tidak redha dengan keputusan Allah, qada qadar Allah, bahwa dia mampu redha, tapi tak mau. Allah halau orang ini, keluar engkau daripada bawah langitku dan cari Tuhan selain aku. Keras tak keras amaran Allah? Pertanyaannya,
Kalau kita diusir, kalau seorang diusir dari satu company, boleh tu cari company lain. Kalau kita diusir oleh tempat tinggal kampung kita, pergi kampung lain. Bila orang diusir dari satu negeri, pindah negeri lain. Awak diusir mana? Oh, saya diusir daripada kerajaan negeri Selangor dah. Tak apa, saya nak pergi ke negeri Sembilan. Boleh. Negeri Sembilan tak nak kita. Carilah rumah di Johor. Kalau Malaysia usir, pergilah ke Thailand. Pergi ke Vietnam. Pergi Indonesia. Boleh. Kalau negara yang usir. Kalau benua yang usir, awak tidak dikendaki tinggal di benua Asia. Pergilah pindah ke Australia. Oh, saya tak nak pergi ke benua Eropah. Kalau seluruh dunia kata bumi tak nak kita, awak manusia yang tidak dikendaki tinggal di planet bumi. Bolehlah tinggal di planet lain, di bulan ke, di Marikh ke. Maknanya masih ada peluang untuk tempat tinggal baru. Masalahnya, bila Allah dah halau orang ini daripada bawah langit Allah, nak cari tempat mana? Aku tak rela kamu tinggal di bawah langitku. Keluar kamu. Coba nak cari tinggal mana? Di bulan, di matahari, di Jupiter, di galaksi pun masih dua langit Allah. Lalu Allah suruh orang itu cari Tuhan selain Allah. Sangat berat. Sangat berat ya Mas, kalau kita berhadapan dengan Allah ni, berhadapan dengan perintahnya atau larangannya, nikmatnya atau ujiannya atau nikmat untuk Allah kita mensyukurinya, musibah Allah suruh kita sabar, qada qadar Allah suruh kita ridha, perintah Allah suruh kita buat, larangan Allah suruh kita tinggal. Tapi menghadapi semua itu kita hanya bermodalkan satu patah kata, tak nak, tak nak. Inilah hukumannya. Keluar engkau daripada bawah langitku. Dan ini yang berlaku bagi umat akhir zaman. Wahra Allah dah berikan pada kita taklif yang sangat ringan. Takhfif, bukan tasydid. Bagaimana jika sekiranya taklif yang Allah berikan pada kita ini macam taklif yang Allah berikan pada umat sebelum kita? Diharamkan benda-benda yang kita paling sukai, yang pula pada inginkan. Diharamkan minuman-minuman. Katalah, mulai hari ini karena kamu degil, kamu kata tak nak. Mulai hari ini minuman-minuman yang selama ini halal bagi kamu, aku haramkan mulai besok hari. Mulai besok hari haram. Mineral water haram, teh ais haram, kopi haram semua. Semua yang jus-jus haram. Ya Allah, kalau haram macam mana ya Allah? Bila kami daga apa yang kau halalkan? Ya, aku halalkan kamu tuh air longkang. Tiba-tiba Allah halalkan air longkang. Coba macam mana? Allah sebenarnya ada hak untuk buat peraturan seperti itu. Karena dia Maha berkuasa. Tapi Allah tidak lakukan untuk umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad. Karena untuk Nabi Muhammad ini, itu tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan doa yang diajarkan itu. Tiba-tiba, dengan taklif yang begitu mudah, sederhana, ringan, masih ada yang tak buat. Bukan karena tak larat, bukan karena tak mampu. Tak nak. Coba tanya betul-betul dengan dari hati ke hati, atau kita cari jawaban dari hati yang paling dalam. Pasal apa kau ni berpakaian tak menutup aurat sebagai orang muslim, muslimah? Coba. Kalau kita gali sampai dalam, pastikan ujungnya jawaban yang paling ikhlas mesti tak nak. Sebenarnya itu saja. Nah, untuk nak jawab tak nak itu tak beranilah. Dia tahu jawabannya tak nak. Tapi untuk mewajarkan jawaban tak nak, cari alasan-alasan. Iyalah sebab inilah, gini-gini, macam-macam lah. Karena ini tuntutan kerja, karena ini tuntutan muda, karena ini macam-macam. Allah ada. Benarkan. Wahai umat mukmin, muslim-muslimat, tutuplah aurat kamu. Dalam surah An-Nur kan ada, Ahzab kan ada. Tapi aku benarkan kamu untuk mendedahkan aurat karena tuntutan kerja. Ada.
Quran kata begitu. Ada hadis kata begitu. Tidak ada. Kalau itu alasannya itu rekaan kita. Begitulah. Macam iblis tadi. Betulkah iblis boleh tidak sujud pada Adam ketika Allah suruh sujud hormat kepada Adam? Dengan alasan iblis lebih baik. Adakah alasan iblis lebih baik itu alasan yang Allah berikan atau rekaan iblis? Itu rekaan iblis sendiri. Saya tak nak. Lalu iblis cari alasan. Alasannya, aku lebih baik. Macam tadilah, saya tak nak. Bukan untuk aurat apa? Alasan tuntutan kerja. Minta maaf yang saya. Inilah cara iblis menyesatkan manusia. Paling basic sekali. Zakat demikian juga. Haji demikian juga. Solat demikian juga. Puasa demikian juga. Berbakti pada mak bapak demikian juga. Anak wajib berbakti pada mak bapak. Jika ada anak tidak mau berbakti pada mak bapak, bahwa itu perintah agama yang wajib. Sebabnya satu. Apa sebabnya? Anak itu kata, tak nak. Itu sebabnya. Iyalah, sebenarnya saya mau, tapi masalah saya ini kerja tak nak. Pertanyaan saya, adakah karena kekangan kerja itu boleh kita jadikan alasan untuk tidak berbakti pada mak bapak? Apakah agama mengatakan kamu boleh tidak berbakti pada mak bapak kamu yang sudah tua bila kamu sibuk? Ada. Itu bukan alasan agama, itu alasan yang kita sendiri reka-reka. Macam iblis buat reka-reka alasan. Bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya. Tak, kamu, Allah larang kamu. Bila kamu cari rezeki ini dengan cara yang halal. Jangan tipu sana, tipu sini. Ya. Janganlah rasuah, umpamanya. Tiba-tiba ada yang rasuah. Wahai rasuah itu benda yang kotor. Bila Allah haramkan benda yang buruk, yang jijik, itu rahmat bagi kita. Tapi ramai umat Muhammad yang melanggarnya. Setelah, kenapalah awak ni rasuah? Coba apa alasan kamu sanggup terima rasuah ini? Alasannya apa biasanya? Pasti alasannya mencari-cari. Iyalah alasannya saya ni perlukanlah, saya perlu uang untuk ini. Awak kata awak perlu uang, simpananmu tu sudah lebih cukup. Simpanan yang kamu ada tu cukup untuk membiayai hidup 7 keturunan. Mana kamu bukan orang yang ada masalah keuangan, kenapa rasuah? Iyalah, saya rasuah sebetulnya kalau saya tak terima, orang lain pun terima juga. Daripada orang lain terima, aku terimalah. Tengok alasan dia. Itulah saatan alasan orang buat melanggar Allah itu, yakni alasan yang dia reka-reka untuk mengurangi rasa bersalah, untuk mewajarkan kesalahannya. Alasan yang paling ikhlas sebetulnya, paling benar, yakni tak nak. Kenapa kamu rasuah? Kenapa kamu tak tinggalkan rasuah? Tak nak. Bahaya tak bahaya? Jamaah boleh bagi contoh lebih banyak daripada itu. Saya yakin boleh contohnya lebih banyak daripada itu. Tapi ingin saya tegaskan, karena ini benar-benar ayat yang Allahu Akbar. Ingat ya, dalam hadis yang kita pelajari sebelum mulakan tafsir ayat ini, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ya mas kalian. Bila kita baca di malam harinya, memadai bagi kita sepanjang malam itu. Memadai sebagai apa? Mufasir menjelaskan memadai kita berlindung bagi kita daripada setan, daripada musibah, daripada termasuklah memadai melindungi kita daripada perbuatan jahat, apa? Pikiran-pikiran yang pelik-pelik tadilah. Orang yang faham betul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La tahmil alaina isran kama hamatun an qablina. Pasti fahamlah, pasti pikirannya terhadap Allah tidak macam-macam tadi. Itu maksud mencukupi. Tapi minta maaf, walaupun itu tidak salah, tapi perlu ditingkatkan.
kadang-kadang memahami ayat-ayat Quran seperti ini, walaupun ada hadis sahih, siapa yang baca 2 ayat terakhir pada malam hari, memadailah baginya untuk melindungi dirinya. Kadang hadis seperti ini dipahami secara harfiah dan diamalkan pun secara harfiah. Walaupun tidak salah, tapi belum betul. Macam mana maksudnya? Cara mengamalkannya dianggap jadi ini macam jampi. Macam jampi, lalu dibacalah pokoknya. Rasulullah walaupun tak faham, tak apa-apa. Yang penting malam dapat pelindung. Jadi Quran dianggap macam jampi. Setakat hanya macam jampi. Wahal maknanya lebih dalam. Kalau kita paham maknanya, kita tidak pernah protes Allah. La yukallifullahu nafsan. Kita tidak pernah merasa ujian Allah itu di atas kemampuan kita mengatasinya. Kita tidak pernah perintah Allah itu di luar kemampuan kita. Kita tidak pernah melihat larangan Allah itu kita tak mampu meninggalkannya. Jadi kalau kita mengaksep itu, ya mana kita terlindunglah daripada melakukan maksiat. Hubungan kita dengan Allah menjadi rapat. Ya. Hubungan kita dengan Allah, kalau kita pahami isinya, hubungan kita dengan Allah sangat dekat. Tapi sayang sekali, saya walaupun saya tak kata salah, ramai orang Islam hari ini memahami hadis-hadis seperti fadilah ayat ini, itu. Jadi cara pengamalannya macam baca jampi. You bacalah, soal baca itu nanti akan ini apa. Ya sebenarnya bukan begitulah tentu maksudnya. Coba saya nak beritahu. Hadis yang dahulu telah kita pelajari ya. Tentang Sayyidul Istighfar. Betul? Allahumma anta rabbi. Hadisnya sahih. Siapa yang membacanya di awal malam dengan penuh yakin, kemudian mati di pagi harinya, maka ia ahli surga. Siapa yang membaca di pagi hari dengan penuh yakin dan mati di petang harinya, ia ahli surga. Kemudian kita amalkan secara harfiah. Petang hari, sebelum tidur kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka ana alayka wa wasatatu a'udzu bisyarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bi dzambika faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi hari mati. Nabi kata ahli surga. Pagi hari baca itu, petang mati ahli surga. Kalaulah kita memahami seperti itu pemahaman kita, harfiah itu. Minta maaf mungkin bahasa kasarnya, neraka tak ada penghuni. Karena semua masuk surga. Tapi bila Nabi beritahu, kenapa ya fadilat Sayyidul Istighfar begitu dahsyat. Sehingga orang yang mengamalkannya layak menjadi ahli surga. Takkan hanya membaca itu dapat ganjaran kekal abadi, macam tak seimbang. Ini mesti ada apa-apanya ini. Jadi kalau kita pahami maknanya, memanglah orang itu layak jadi ahli surga kalau dipahami maknanya dan diamalkannya. Membaca akhir surah Al-Baqarah juga. Video, kalau kita baca dan kita pahami maknanya, la yukallifullahu nafsan itu apa maksudnya? Akhirnya dan kita terlindung daripada segala kejahatan, dan kejahatan terbesar yakni kejahatan kita yang kita hadapan dengan Allah. Suudzon kepada Allah. Sentiasa kata tak nak kepada perintah Allah. Merasa apa yang bebankan ini melebihi kemampuan kita. Pikiran itu tidak akan ada dalam hati kita. Karena pikiran itu terhadap Allah itu kesalahan yang besar. Macam mana untuk menghilangkannya? Pahami ayat akhir surah Al-Baqarah. Begitu. Jadi tidak kita amalkan semacam mengamalkan jampi. Sebab amalkan jampi ini kan yang penting membaca kan. Kononlah Al-Kisah, jampi ini berkesan bergantung pada cara bacanya. Kalau cara bacanya khusyuk, pejam mata, betul, jadilah. Walaupun jampi itu tak ada maknanya pun. Dululah ada kan kisah-kisah dalam cerita P.Ramlee itu kan, P.Ramlee sudah singgung tuh sebenarnya. Itu menyindir penonton tuh, orang Melayu khasnya. Gua tertutup, tutupnya sangat berat dan tebal, bukan nipis.
tapi boleh terbuka tanpa disentuh, hanya membaca jampi. Niat ingsun mata kaji semangi sempu. Itu jampi. Quran tidak begitu cara mengamalkannya. Kalau ditanya, apa tuh mana niat ingsun mata kaji itu? Tak tahu. Yang penting you baca, you khusyuk, you pejam mata, berkesanlah. Bukan begitu cara mengamalkan Islam. Ya, mengamalkan Islam. Inilah sebenarnya itu, saya ingat cerita film itu banyak sindiran kepada masyarakat Islam. Ya, itu. Tapi ya kita jadi gelak lah, menonton jadi gelak. Bahkan kita yang menonton yang disindir pun tak merasa kena sindir, kena peli. Wah itu peli itu. Nyata yang ada contoh. Bujang lapuk ke apa itu. Dapat surat. Wah, surat daripada perempuan yang disayangi. 3 orang tak boleh baca. Yang satu baca, wah, langsung tak bunyi. Mana? Tak bunyi. Rupanya buta huruf. Yang satu, wah, ini sudah syair lah katanya. Dia kata syair. Yang satu, wah, dia lagu nama syair, dia lagu lah. Lagu lagi. Yang satu, wah, ini sudah pakai bahasa Arab lah. Dia kata bahasa Arab. Rupanya ketiga-tiga bujang lapar tu buta huruf. Lah suruh orang lain bacakan. Rupanya isinya ya ingin berjumpa, ingin bertemu la ilaha illallah. Itu sindiran yang sangat pedas. Al-Hafiz Ramli pada penonton Melayu khasnya. Ya, ini sebenarnya menyindir ceritanya. Ramai nanti orang Melayu pada masa itu ya khasnya. Pada masa itu khasnya. Dan mungkin berlaku pada hingga sekarang. Ramai orang Melayu yang mengaku Islam. Ada bila ditanya, ada simpan Al-Quran? Ada. Dah beli? Ada. Dah baca? Ya, ada yang tak tahu baca. Hanya punya tapi tak tahu baca. Tak bunyi. Jangan tak belajar. Ada yang tahu baca tapi melagukan luar biasa tapi tak tahu apa maknanya. Oh, bab lagu nomor wahid. Yang satu tak apa-apa lah maksudnya. Itu saya sindiran tu. Ya, itu rahsia di sebalik cerita bujang lapuk. Jadi janganlah kita kena sindir arwah Piramli macam itu. Macam itu. Tu faham ni jemaah sekalian? Sengaja saya tambahkan, saya kuatkan lagi penjelasan saya yang kita sampaikan minggu lepas. Maksud wala tahmil alaina isran kama hamalna al-qabina yang sebenarnya ada la yukallifu lahu nafsan wus'aha. Baik. Sekarang saya ingin tambahkan jemaah sekalian, coba lihat ya, dalil pula. Doa yang berikutnya yang Allah ajarkan kepada kita, doa nomor 3. Ini doa ketiga. Firman Allah, qaul ta'ala, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memberikan bebanan atau meletakkan bebanan ke atas bahu kami. Bebanan-bebanan yang kami tak ada kemampuan langsung memikulnya. Yang sudah sebelumnya, jangan engkau bagi bebanan sebenarnya engkau berikan pada orang dahulu. Dahulu. Itu maknanya berat. Bebanan yang Allah berikan pada orang dahulu itu berat. Sementara doa dalam Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih ini kita mohon kepada Allah yakni agar Allah tidak memberi kita perintah atau larangan yang kita tak diberi kemampuan langsung untuk melakukannya. Pertanyaannya, kenapa Allah ajar doa macam ni? Bukankah Allah sendiri yang memberitahu kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Oh iya ya. Allah yang dah kata bahwa Allah tak akan beri beban pada kita
melainkan ikut kadar kemampuan. Tapi kenapa Allah ajar kita, ya Allah jangan beri kami bebanan yang kami tak ada kekuatan? Pertanyaan, mungkinkah Allah beri kita bebanan, taklif, yang kita tidak ada kemampuan untuk melakukannya? Nah, itu kan pertanyaan dia. Kalau tidak mungkin, kenapa Allah suruh baca ini? Kalaulah benda itu tak mungkin, karena Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah suruh baca ini? Tapi kalaulah Allah katalah mungkin akan memberikan kita perintah atau larangan yang kita tak ada kemampuan. Mungkin itu berlaku. Tapi kalau benda itu mungkin berlaku, kenapa Allah sendiri kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Faham? Jangan di situ ada semacam kontradiksi antara ayat ini Rabbana tuhamilna ma la taqata lana nabi dengan la yukallifullahu nafsan wus'aha. Jamaah sekalian, begini. Doa sebelumnya Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina itu menunjukkan pada bebanan perintah atau larangan Allah itu sangat-sangat susah. Susah, masyaqqah. Sementara bebanan yang Allah bebankan pada yang kita bebankan dalam doa ketiga ini, wala tuhammilna, yang sebenarnya la tahmil ya, yang ini tuhammil. Beza tuh, la tahmil dengan la tuhammil. Letak perbezaannya, sebelumnya la tahmil alaina. Ini la tuhammilna. Beza. Satu fa'ala, satu fa'ala yufa'ilu. Tak sama. Ya, karena kalimatnya pun berbeza, maka maksud yang dikendakinya pun berbeza. Oke, apa perbezaannya? Begini perbezaannya. Dalam doa wala tahmil alaina, kita mohon kepada Allah, jangan Allah beri kita bebanan taklif, perintah atau larangan yang susah. Yang susah. Sementara dalam doa Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana nabi, kita mohon kepada Allah agar Allah tidak memberi kita bebanan yang berat, yang kita tak ada kemampuan. Bezanya apa? Kalau perintah Allah itu susah, kemungkinan kita mematuhinya, kemungkinan kita melakukannya itu ada. Hanya susah. Itu aja lah. Susah. Bukan tak mungkin berjaya. Mungkin, tapi susah. Perintah atau larangan Allah yang susah untuk kita patuhi. Tapi mungkin ada kemungkinan kita mampu melakukannya. Asal kita bersungguh-sungguh. Sebaliknya, wala tuhammilna ma la taqata lana nabi, itu kita mohon pada Allah agar Allah tidak memberi kita bebanan perintah atau larangan yang kita tak ada kemampuan langsung melakukannya. Bukan susah. Kalau perintah atau larangan itu susah, ada kemungkinan kita mampu. Kita mungkin mampu mematuhinya, tapi dengan susah lah. Susah. Tapi kalau yang ini, tuhamilna ma la taqata lana, perintah larangan itu memang di atas kemampuan kita. Kita tak akan mampu melakukannya mematuhi bila-bila. Faham ya? Analogi dia macam ini. Ada budak ambil pelajaran SPM. Pelajaran SPM. Matematik, admat, fizik, kimia, bahasa Inggris, macam-macam lah sejarah. Dan soalan tahun itu memang susah. Susah. Sehingga pelajar-pelajar perlu memeras otak. Karena yang dipelajari, ingat-ingat lupa. Yang diulang kaji, ada yang ingat, ada yang lupa. Sehingga soalan, pertanyaan itu susah, tak mudah. Sehingga perlu berhati-hati menjawabnya. Bila pelajar SPM tadi bersungguh-sungguh untuk menjawabnya, mengingat apa yang dipelajarinya, terjawablah semua soalan itu.
Semua soalan pertanyaan tadi terjawab. Karena soalan itu hanya susah. Susah maknanya bukan tidak mungkin dijawab. Boleh dijawab dengan betul, tapi kena bersungguh-sungguh lah. Itu budak SPM ya soalan. Sementara ayat yang kita pelajari, Rabbana tuhamilna ini, soalan yang diberi itu, pelajar tadi memang tak ada kemampuan untuk menjawabnya. Mustahil menjawab sampai bila. Kenapa? Soalan itu soalan SPM, dikemukakan, diberikan kepada budak tingkatan 1, PMR. Atau mungkin budak yang ambil PMR. Boleh jawab. Budak pemeriksaan PMR. Atau budak ambil pemeriksaan UPSR. Pertanyaan soalan kertas, soalan matematik, itu untuk tingkatan SPM atau tingkatan 6 umpamanya. Mampu pelajar-pelajar UPSR itu jawab? Tak mungkin mampu hingga bila-bila. Karena soalan itu di luar batas kemampuannya. Sementara soalan admat untuk SPM tadi diberikan pada pelajar SPM itu memang susah. Tapi jika dijawab dengan cermat, hati-hati, berfikir bersungguh-sungguh, terjawab. Kedua-duanya Allah suruh kita berdoa agar Allah tidak memberikan kita soalan-soalan yang susah. Sehingga kita terpaksa bersungguh-sungguh menjawabnya. Dan Allah kabulkan. Kita bagi perintah lain yang mudah. Masya Allah. Yang ini pula, Allah tidak mungkin memberikan kepada kita bebanan di luar kemampuan kita. Atau, ini makna pertama. Atau makna kedua. Jamaah sekalian. Wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Contohnya. Dan ini terasa dalam sehari-hari. Allah suruh kita solat fardu. Betul? Ya. Salah satu rukun solat wajib berdiri. Berdiri itu hanya wajib. Rukun. Siapa yang solat fardu tak berdiri, seraya boleh berdiri, batal. Mesti berdiri. Tapi hari itu, saat itu kita sedang sakit lutut. Sakit lutut. Jadi bila Allah paksa kita untuk berdiri juga, kita tak mampu. Betul? Tak mampu. Jadi seakan-akan kita kata, Ya Allah, Engkau suruh, Engkau wajibkan diriku ini solat dengan berdiri. Sedangkan hamba ini tak mampu berdiri hari ini, sakit lutut. Janganlah ya Allah Engkau wajibkan hamba ini berdiri, yang hamba tak mampu berdiri. Tahu jamaah sekalian, sebelum kita mohon itu Allah awal suruh kita tahu. La yukallifullahu nafsan usaha. Lah, wahai hambaku, kamu kan dah tahu bahwa aku tidak akan memberi beban pada kamu melebihi kemampuan kamu. Kalau aku suruh berdiri dan kamu tak aku beri kemampuan untuk berdiri, kamu hanya mampu duduklah, ikut kemampuan kamu. Mana mungkin aku paksa kamu untuk berdiri, sedangkan kamu tak mampu berdiri. Masya Allah. Ya Allah, kalau Engkau paksa kami berpuasa bulan ini, kami tak mampu, tak larat ya Allah. Kami berpenyakit. Dokter kata kalau kami puasa, pasti penyakit kami akan parah lagi parah ya Allah. Janganlah Engkau wajibkan pada kami. Allah jawab, siapa yang wajibkan engkau berpuasa, wahai hambaku? Aku tahu kamu tak boleh puasa. Orang seperti kamu tak boleh puasa. Mana aku paksa kamu berpuasa? La yukallifullahu nafsan wus'aha. Jadi janganlah puasa. Tengok. Artinya, Allah ajak kita doa yang seperti itu pun, Allah sudah kabulkan sebetulnya. Jadi kalau kita mampu, duduk aja, tak payah berdiri. Dan kita jangan fikir Allah paksa kita berdiri. Bila kita hanya mampu duduk. Jangan fikir Allah paksa kita berpuasa. Sedangkan kita tahu kita tak mampu berpuasa. Sehingga jangan dianggap puasa itu jadi bebanan.
Karena walaupun kita tak mampu berpuasa, Allah wajibkan berpuasa. Jangan. Jangan. Allah wajibkan kita berdiri. Walaupun Allah tahu kita tak mau berdiri. Jangan begitu. Allah tidak adil kalau begitu. So itu sebenarnya apa yang Allah beri kepada kita ini masih di bawah kemampuan kita. Kalaulah perintah yang standar itu, ikut perintah yang standar itu, yakni mesti berdiri, katalah dalam solat. Sedangkan waktu itu kita tak ada kemampuan berdiri, buatlah ikut kemampuan kita. Itu maksudnya. Dan itu bukan pasal tak nak ya. Nak tapi tak mampu. Tak apa. Kami nak buat ya Allah tapi tak mampu. Allah kata tak apa. Yang Allah marah tu, kami mampu ya Allah tapi tak nak. Itu Allah murka sungguh. Murka sungguh. Kenapa kamu tak mau sedangkan kamu mampu? Itu Allah marah. Tapi kalau aku tahu kamu tak buat itu bukan kamu tak mau buat, tapi kamu tak mampu buat apa? Tak apa. Aku maafkan. Masya Allah. Jadi bergaul dengan Allah, beragama ni jangan, sepatutnya dalam agama ni tidak ada yang susah gitulah. Dan biasanya dalam musibah dan perintah dan larangan. Tiga itulah. Musibah orang merasa terlalu parah karena membandingkannya dengan orang lain, itu masalahnya. Iyalah orang lain itu senang lah, hari itu orang itu sakit, betul kawan itu sakit 3 hari aja. Saya sudah 3 bulan, berat. Dibandingkan dengan orang lain. Allahu Akbar. Dia tidak melihat siapa yang bagi dia sakit. Itu masalahnya. Dia tidak melihat pada siapa yang bagi dia sakit, siapa yang bagi dia nikmat, siapa yang bagi dia qada dan qadar dibandingkan pada orang lain. Woi, orang tu ditakdirkan senang hidupnya berjaya. Kenapa takdir aku diburuk? Allahu Akbar walillahilham. Akhirnya tak puas hati. Karena merasa iri. Yang sebenarnya dia bukan marah pada kawannya yang berjaya, takdirnya berjaya. Sedangkan takdir dirinya gagal. Dia sebenarnya marah pada Allah. Tak puas hatinya menzahirkan ketidakpuasan hati kepada Allah. Tapi tak berani. Kalau diungkapkan dengan bahasa yang jujur, dia akan kata, ya Allah, kami protes. Hamba-Mu yang bersungguh-sungguh berusaha dengan betul. Kenapa engkau tidak jayakan usaha kami? Kenapa kawan kami yang sebenarnya tak usaha pun, cincai pun, tapi engkau bagi dia berjaya? Sebenarnya dia tak puas hatinya pada Allah, tapi pada Allah takutlah. Takut nak cakap pada Allah. Takut dosa yang terlalu besar. Akhirnya disalahkanlah kawannya. Dengki. Itu minta maaf lagi sekali. Itulah cara berfikir iblis. Nak protes pada Allah, tak berani. Akhirnya, ya Allah, Adam yang aku suruh hormat dia itu aku lebih baik. Adam yang jadi mangsanya. Adam yang disalahkan. Nak protes langsung pada Allah, terlalu nampak sangat kan. Inilah cara licik iblis yang diwariskan pada umat manusia. Hati-hati perangkap seperti ini. Yang boleh menghilangkan kita daripada pemikiran-pemikiran tak betul terhadap Allah, pahami dengan betul-betul, pahami dengan sungguh-sungguh makna yang ada dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu menjadi pelindung kita daripada banyak melakukan pikiran-pikiran yang tak baik, tuduhan-tuduhan yang tak baik terhadap kerja Allah. Sama ada ketika Allah bagi kita nikmat, ketika Allah bagi kita ujian, ketika Allah bagi kita qada qadar, ketika Allah beri kita suruhan dan larangan. Jangan kita salah memahami semua itu. Kalau kita salah memahami semua itu, apa yang Allah kehendaki dari kita, ini bahayanya. Untuk mengelak daripada kesalahan berfikir tentang perkara ini, akhir surah Al-Baqarah menjadi jawabannya. Syaratnya dipahami dengan bersungguh-sungguh. Jemaah sekalian, itu saja yang sempat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah, kalau ianya dapat dimanfaatkan bersama. Karena saya merasa berfikir betul tentang Allah tu wajib hukumnya. Bagi contoh ya, kalau kita suudzon pada manusia, pada orang Muslim, itu pun dosa.
berburuk sangka atau punya persepsi yang tak betul tentang orang mukmin, itu pun dosa, itu pun salah. Apalagi bila kita punya persepsi, punya kiraan yang tak betul tentang Allah, itu dosanya lagi besar. Agak-agak masih adakah nilai sujud dan rukuk kita? Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar inna sholati wa nusuki. Tapi bila kita punya fikiran seperti itu kepada Allah yang tak betul, ini yang perlu kita renungkan. Kita cari jawaban sendirilah, maksud saya. Iya ya. Adakah nilai solat aku ni bila hatiku macam itu kepada nikmat keputusan Allah, nikmat Allah. Ini penting sekali. Ingat, pada hari akhirat, ketika semua datang jumlah Allah, yaumalayan fa'umal wa banun, kata Quran, pada hari di mana semua harta dan anak pinak tidak memberi manfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang jumpa Allah dengan membawa sekeping hati yang salim. Hati yang salim, qalbun salim, itulah penyelamat segala amalan. Amalan yang baik, walaupun tak banyak, diterima dan diberi ganjaran. Asal qalbunnya salim. Dosa yang banyak terlanjur dilakukan, terbuat, mohon ampun, bila hati atau asal hati yang salim, diampunkan. Tapi sebaliknya, ibadah imalan yang banyak manapun, jika hatinya tidak salim, tidak ada nilainya. So, hati yang salim itu kena diusahakan. Termasuk menjadikan hati salim, jangan sekali-kali punya pemikiran-pemikiran, andaian-andaian, dakwaan-dakwaan, sangkaan-sangkaan pada Allah yang tidak sepatutnya bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang tidak mudah ya, karena itu kaitan dengan hati ya, kaitan dengan hati. Jadi kena diusahakan. Itu aja ya mas sekalian. Ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.